Hai, perkenalkan, nama saya Lusuban Azaidan dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang di mana organisasi-organisasi berkembang di Indonesia pada zaman dahulu. Oke, let's check this out. Bentar. Ini kayak ada yang kurang nih, tapi apaan ya? Bentar, saya ganti dulu. Nah, ini baru benar. So, tanpa basa-basi, daripada memperpanjang waktu, kita lanjut di bagian pertama. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang berdiri di Yogyakarta pada 18 November 1912. Organisasi ini terbentuk karena masyarakat Islam yang berpandangan maju menginginkan terbentuknya sebuah organisasi yang mampu menampung aspirasi mereka dan menjadi sarana bagi kemajuan umat Islam. Nah, yang mendirikan organisasi ini ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1909. Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo dengan harapan dapat mengadakan pembaruan. Namun karena organisasi tersebut tidak mampu menampung aspirasi-aspirasi yang ia ajukan, ia kemudian keluar dan mendirikan Muhammadiyah. Di sini dalam pergerakannya Muhammadiyah berkembang dalam bidang pendidikan seperti dibangunnya sekolah-sekolah yang bertuliskan Muhammadiyah, serta kesejahteraan sosial seperti mendirikan rumah yatim piatu, rumah fakir miskin, balai pengobatan, dan rumah sakit. Nah, biar Muhammadiyah dapat dipercaya, Muhammadiyah mendapat badan hukum dari Gubernur Jenderal melalui Surat Ketetapan Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Ya, NU ini mempunyai 3 tokoh utama yang memegang peran penting dalam pendirian NU. Tokohnya terdapat Kiai Wahab sebagai pencetus ide, Kiai Hasyim sebagai pemegang kunci, Kiai Khalil sebagai penentu berdirinya, dan NU ini berbasiskan pesantren dan tradisional. Jadi organisasi ini udah konsisten dalam membangun pendidikan masyarakat. Dalam pendidikan formal, NU mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Darul Ma'arif. Dan di sini selanjutnya kita akan bahas mengenai gerakan dan organisasi pemuda. Jadi tujuan sebenarnya ini didirikannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan di sini perkumpulan pemuda pertama di Indonesia itu adalah Trikoro Darmo, kalau kalian tahu ya. Atau bisa disebut 3 tujuan mulia yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1915. Jadi tujuannya itu untuk mengadakan suatu tempat latihan untuk calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air juga menjadi dorongan terbentuknya organisasi ini. Organisasi ini kemudian diganti namanya menjadi Jong Java yang orientasinya lebih luas dari sekedar organisasi daerah. Lalu ganti nama lagi menjadi Indonesia Muda yang bertujuan sama, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah itu mereka mengadakan Kongres Pemuda pertama yang dipimpin oleh M. Tabrani yang dihadirkan oleh Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamitian. Wah, itu banyak banget sumpah, daerah-daerah manapun itu pada bersatu. Hasil yang dicapai pada Kongres Pemuda 1 adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka mengadakan Kongres Pemuda yang kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dari Triple PI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan diwakilnya yaitu Joko Marsyat dari Jong Java. Tujuan Kongres Pemuda 2 adalah yang pertama yaitu melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda di Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang terakhir adalah memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Hingga pada akhirnya jadilah Sumpah Pemuda pada tanggal itu. Nah, di sini ada lagi selanjutnya Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI. Nah, di sini hampir bersamaan waktunya dengan berdirinya Indonesia Partij, lahir pula lah organisasi sosial yang mengadopsi nilai-nilai perjuangan komunisme dari Rusia. Gerakan ini dipelopori oleh Marxis Belanda yang ingin menyebarkan teori-teori Marxis di Indonesia. Nah, salah satu pembawa ajaran tersebut adalah Sniflit, pendiri organisasi ISDV. Sniflit berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada perkumpulan orang Indonesia untuk menerima ajaran Marxis.
Komunis Indonesia semakin radikal. Akibat gerakan yang radikal dan menentang kapitalisme Belanda, maka orang-orang ISDV diusir Belanda. Ayo, siapa yang tahu gimana penyerangan G30S PKI itu? Terlalu kelam untuk diceritakan. Nah, tapi di sini tokoh-tokoh PKI antara lain adalah Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan Darsono. Ada yang tahu PKI gimana? Ya, organisasi selanjutnya adalah Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa lahir pada tahun 1922 dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan, mendirikan sekolah-sekolah untuk menghadapi dominasi pendidikan dan kebudayaan kolonial. Oke, kita lanjut. Ada di sini Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI. PNI didirikan oleh Algimenes Study Club di Bandung 4 Juli 1927. Organisasi ini dipimpin oleh Soekarno untuk menampung orang-orang yang merasa aspirasinya tidak terwakili dalam organisasi-organisasi politik yang ada saat itu. Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, non-koperasi, dan marxisme. Gubernur Jenderal Belanda dalam pembukaan sidang Volksraad memberi peringatan keras kepada pemimpin PNI untuk menahan diri dalam ucapan dan propagandanya. Pada akhir 1929 tersiar kabar bahwa provokasi bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan dan pada akhirnya mengadakan penangkapan terhadap para pimpinan PNI. Pidato pembelaan Soekarno dikenal dengan Indonesia Menggugat yang di dalamnya berisi antara lain pandangan Soekarno mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan dihapuskannya pemerintah kolonial. Tokoh PNI yang merasa khawatir yaitu Mr. Sartono. Ia berhasil mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia atau yang disebut Partindo. Anggota-anggota PNI yang lain pun tidak setuju dengan pembubaran PNI dan pembentukan Partindo, seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Mendirikan partai baru pula yang bernama PNI Pendidikan, PNI baru, karena mereka tidak setuju. Ya. Selanjutnya di sini adalah Partai Indonesia atau bisa disebut Partindo. Nah, di sini Sartono mengatakan bahwa Partindo adalah partai politik yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan prinsip menentukan nasib diri sendiri, kebangsaan, menolong diri sendiri serta demokrasi. Jadi itu benar-benar untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain kemungkinan, dan mungkin hak-hak HAM lebih ditinggikan. Ya, kita lanjut ke PNI Pendidikan. Ya, organisasi ini lahir atas ketidakpuasan terhadap langkah pergerakan PNI. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat dari Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir terhadap Sartono. Jadi kelompok ini menamakan dirinya Klub Pendidikan untuk menunjukkan bahwa anggotanya dibina dan dididik dalam kesadaran politik tinggi. Hatta saat kembali ke Indonesia, ia mencoba mengembangkan PNI Pendidikan. Nah, yang terakhir nih, kita kenalin, ada gerakan wanita nih. Wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Ia menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap para pendidikan anak-anaknya. Terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang merupakan kumpulan surat-surat Kartini tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita. Kunci kemajuan wanita menurut Kartini adalah kombinasi antara kebudayaan Barat dan Timur. Setelah sebagian wanita Indonesia mendapatkan pendidikan Barat serta bergaul dengan tokoh-tokoh emansipasi Barat, terdapatlah muncul kumpulan atau organisasi-organisasi wanita yang di Indonesia. Salah satunya Putri Mardika yang bertujuan memajukan pengajuan terhadap anak-anak perempuan dengan memberikan penerangan dan bantuan dana. Terdapat pula sekolah Kautraman Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika di Bandung pada 1904.
Sekolah Kartini didirikan di Jakarta pada 1913 dan di beberapa daerah di lainnya. Propaganda PNI mendorong dilangsungkannya Kongres Perempuan Indonesia di Jogja pada 1928. Tujuan Kongres Perempuan Indonesia adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara perkumpulan wanita tersebut. Jadi di sini wanita ini bagi era Kartini benar-benar penting, di mana mereka mencari keadilan terhadap wanita. Kayak pendidikan di zaman dulu itu hanya didapatkan kepada para lelaki, tetapi Kartini sangat menolak tegas karena perempuan pun wajib untuk menerima pendidikan dengan layak dan mereka harus bertanggung jawab terhadap para anak-anak mereka nanti untuk mengajarkannya. Jadi ya itu sangat keren sih menurut saya. Oke, di sini saja dan saya benar-benar berterima kasih atas kalian yang sudah mendengarkan semuanya. Jangan lupa subrek. Terima kasih juga kepada pasang kaji. Dan akhirnya saya sudah menyelesaikan ini tugas dengan aman dan selamat. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.